Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu, adik-adik. Hari ini saya akan menjelaskan terkait beberapa kendala ketika login di KSN SMP Mobile. Ada 3 kendala yang sering terjadi dan itu pesan yang memang kami munculkan. Pada pertama itu adalah invalid password atau password salah. Yang kedua itu user doesn't exist atau user tidak ada, dan yang ketiga user sudah login. Untuk yang pertama itu invalid password. Pertama yang perlu dilakukan ketika mengalami invalid password adalah memperbaharui aplikasi KSN SMP yang sudah terinstall. Jadi versi terbaru itu adalah 0.2.1/SMP. Jadi silakan adik-adik masuk terlebih dahulu ke Play Store di HP-nya masing-masing, lalu silakan cek apakah sudah yang terbaru atau belum. Jika belum terbaru, maka akan ada kata update, jadi diminta untuk mengupdate. Lalu password, jika sudah diupdate dan masih mengalami invalid password, silakan sekolah untuk melakukan reset password adik-adik peserta yang mengalami invalid. Jadi caranya, login sebagai akun sekolah, masuk ke menu manajemen user, klik aksi edit. Aksi edit ini adalah icon pensil, masukkan password dan konfirmasi password. Apa yang dimasukkan pada konfirmasi password harus sama dengan apa yang dimasukkan pada kolom password. Ya sudah, klik submit, maka akan muncul pesan seperti ini: user berhasil diedit. Silakan informasikan kepada peserta password barunya. Itu untuk kasus invalid password. Lalu untuk yang kedua yang sering terjadi itu adalah user doesn't exist. Jadi user doesn't exist itu karena sekolah belum membuatkan akun peserta. Jadi ketika masuk menu manajemen users, yang ada ini hanya nama sekolahnya saja, tidak ada nama pesertanya. Silakan Bapak Ibu operator sekolah atau Bapak Ibu guru melakukan generate peserta di manajemen user, klik generate peserta. Pilih level wilayah lomba. Nah, untuk KSN SMP ini level wilayah lombanya adalah tingkat kabupaten. Setelah itu klik generate, maka akan muncul zip. Zip ini silakan diekstrak. Ekstraknya tergantung masing-masing komputer atau laptop, apakah aplikasi itu tersedia atau belum. Jika yang sudah tersedia, langsung diekstrak saja. Dalamnya ada Excel, dibuka. Ada password dari masing-masing peserta. Untuk login menggunakan NSN dan passwordnya adalah sudah di-generate. Ini untuk yang user doesn't exist atau sama sekali belum melakukan generate peserta. Lalu yang ketiga adalah user sudah login. Jadi aplikasi KSN SMP ini hanya bisa dilakukan login pada satu device. Apabila adik-adik pernah melakukan login di device lain dan mencoba login di device baru, maka akan gagal dengan muncul user sudah login. Agar diizinkan untuk login di device yang baru, silakan logout terlebih dahulu dari device sebelumnya yang pernah dipakai untuk login. Karena saat ini jadwal untuk KSN SMP sudah semakin dekat, dimohon saat ini untuk login di device yang akan digunakan untuk nanti ujian tanggal 29. Seperti itu Mamaris untuk kasus login. Selanjutnya akan di-share oleh Mbak Cynthia terkait dengan mobile. Ya.
aja sama diperbesar. Apabila peserta sudah berhasil mengakses aplikasi KSN, untuk melaksanakan ujian, peserta akan mengakses menu ujian pada sebelah kanan. Yang saya lingkari, mari kita klik. Jika peserta sudah memiliki ujian, maka pada halaman daftar ujian ini akan terdapat item-item ujian, di mana pada peserta kali ini memiliki satu ujian, di mana pada item tersebut memiliki informasi nama ujiannya, kemudian total waktu ujiannya, juga waktu mulai dan waktu selesai sesi ujian dilaksanakan. Mari kita klik item tersebut. Saat mengklik item tersebut akan menuju ke halaman hitung mundur waktu ujian. Jika belum memasuki waktu ujian, maka halaman ini akan terus menghitung mundur, dan juga pada button mengakses ujian belum bisa ditekan atau diklik. Sambil menunggu ujian dimulai, peserta bisa melihat petunjuk pengerjaan pada button ini, pada tombol ini. Mari kita klik. Di sini akan menampilkan informasi-informasi tentang halaman ujian yang akan kita akses, yang saya akan jelaskan juga setelah kita memasuki halaman ujian nanti. Pada halaman hitung mundur ini juga terdapat informasi countdown tadi, yaitu informasi hitung mundur, juga informasi jam ujiannya. Setelah hitung mundur ini menginjak angka 0, maka tombol akses ujian akan aktif. Mari kita klik. Nah, di sini ini adalah halaman ujian, di mana yang kuning ini merupakan informasi waktu total ujian pada ujian kali ini. Kemudian di sebelah sini pada baris pertama, yaitu soal terjawab atau total. Soal terjawab garing total 2.0/9 ini menjelaskan tentang berapa soal yang sudah terjawab oleh peserta garing jumlah total keseluruhan dalam ujian ini, di mana pada ujian ini memiliki 9 total soal. Pada baris keduanya, pertanyaan 1 dari 5 ini menjelaskan bahwa ini nomor 1 dari 5 soal. Kenapa 5 soal bukan 9? Kita akan lanjut ke bawahnya ini, karena pada sesi ini kita sedang aktif di pilihan ganda, dan pilihan ganda memiliki 5 soal, maka ini adalah pertanyaan pilihan ganda nomor 1 dari 5. Kemudian pada sebelah kirinya pilihan ganda, yaitu pada sebelah kirinya nama sesi, di mana sesi ini adalah sesi pilihan ganda, terdapat timer berwarna merah. Apa bedanya timer berwarna merah ini dengan timer berwarna kuning? Timer berwarna kuning menjelaskan keseluruhan waktu ujian dari beberapa sesi dalam ujian ini. Kemudian timer merah ini adalah waktu per sesi atau waktu per tipe soalnya. Karena sekarang sedang memasuki waktu tipe soal pilihan ganda, maka ini menjelaskan waktu pengerjaan untuk pilihan ganda saja. Ketika nanti pindah ke soal berikutnya, maka ini akan terubah dari awal lagi sesuai dengan waktu tipe soal tersebut. Di sini pada kotak biru ini merupakan soal dari atau pertanyaan dari soal tersebut. Karena ini merupakan pilihan ganda, maka di sini ada 4 item, di mana ini menjelaskan tentang pilihan-pilihan jawaban dari pertanyaan di atasnya. Untuk menjawab pilihan ganda, maka
peserta tinggal memilih jawaban yang menurut mereka benar atau yang ingin mereka jawab. Selanjutnya kita pilih jawab. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kasus untuk lewati. Di sini terdapat tombol jawab dan lewati. Apa bedanya? Ketika peserta mengklik tombol jawab, artinya peserta sudah fix akan menjawab itu karena soal tidak akan dapat dilihat lagi, apalagi dikoreksi. Nah, sedangkan untuk kasus jika peserta mengklik tombol lewati, maka yang akan terjadi adalah soal tersebut akan muncul kembali setelah soal terakhir pada pilihan ganda. Peserta juga mampu menjawab terlebih dahulu. Misalnya, kita pilih yang pertama. Perhatikan ya, pertanyaan 2 dari 5 yang akan kita skip, akan kita lewati. Terus misalnya soal yang ini, pertanyaan 3 dari 5 akan kita skip juga tanpa menjawab apapun, kita lewati. Kita menjawab seperti biasanya. Ini soal 5 dari 5 adalah soal yang terakhir. Mari kita jawab. Nah, akan kembali ke soal yang tadi kita lewati dan jawabannya juga sudah masih tertera di sini. Kita bisa menggantinya. Kemudian ketika sudah yakin, klik jawab. Kemudian ini adalah soal 3 dari 5 yang tadi soal kedua yang kita lewati, di mana kita belum jawab apapun. Mari kita jawab. Nah, artinya soal dari 3 dari 5 adalah soal terakhir dalam kasus ini, sehingga pada soal terakhir setiap sesi akan muncul tombol selesai. Selesai, kita klik. Nah, karena waktu masih tersisa sekian detik untuk sesi pilihan ganda atau untuk tipe soal pilihan ganda, maka peserta akan melihat halaman menunggu. Diharapkan untuk tidak beranjak karena jika waktunya tiba-tiba sudah pindah sesi gitu kan, ini sudah siap. Mari menunggu sampai ke sesi berikutnya. Jadi ini masih halaman pilihan ganda ya. Ya. Oh, untuk beberapa kasus pada ujian ada halaman ada istirahat, terutama yang SD, yang KSN SD. Ini sesi berikutnya adalah sesi istirahat. Maka di sini tertera nama sesinya, ini juga. Saat ini waktu sesi istirahat juga sedang menghitung mundur. Untuk kasus istirahat, maka tulisannya seperti ini pada halamannya. Mungkin bagi peserta bisa minum dulu atau meregangkan tangan, meregangkan tubuh yang pegal-pegal sambil menunggu ke sesi berikutnya. Ya, masuk ke sesi isian singkat. Pada isian singkat, di sini terdapat 3 soal, artinya pertanyaan 1 dari 3. Kemudian ini yang biru ini merupakan pernyataan soal, dan yang putih ini merupakan pertanyaannya. Pada soal isian singkat, kita menjawab pada text field di sini atau pada kolom teks. Kemudian kita juga bisa menjawab menggunakan gambar. Sama seperti tadi yang kita demokan, misalnya soal ini adalah ingin kalian lewati, maka misal contoh saya ambil gambar, saya foto yang ada di sini saja karena depan saya laptop, tapi nanti mungkin siswa harusnya memfoto kertas, jangan memfoto yang macam-macam. Nah, maka gambarnya akan muncul di sini. Misal siswa ingin melewatinya, maka mari kita lewati. Misalnya kita jawab dulu. Jawab. Terus kita lewati. Ini akan lanjut ke soal berikutnya. Misalnya kita klik, kita jawab ya. D misalnya. Terus jawab. Misal mau dengan gambar.
jawab. Nah, masuk ke soal yang tadi di skip. Lihat, jawaban yang tadi masih ada. Misal ingin diubah bisa. Misal ingin diganti dengan foto baru. Nah, sudah yakin maka jawab. Nah, masih ada sekian detik jadi menunggu. Masuk ke soal berikutnya. Pada kasus ini kita akan mencoba kalau ternyata siswa belum selesai dalam pengerjaan dan waktu habis, maka ini akan kita diamkan saja ya untuk melihat apa yang terjadi. Karena di sini pada saat ini sedang memasuki sesi uraian, di mana sesi uraian hanya memiliki satu soal. Dari sekian soal-soal yang tadi kita jawab, kita sudah berhasil menjawab 8 soal, di mana jadinya soal terjawab garing totalnya terupdate 8/9. Karena ini adalah sesi terakhir, maka soal waktu total dan waktu sesinya sama, menghitung mundurnya. Apa yang terjadi ketika kita belum selesai mengerjakan soal pada keseluruhan. Nah, itu sudah habis, maka kita akan paksa. Kita klik OK, maka akan dialihkan kepada halaman upload jawaban. Peringatan kedua ya, bagi yang ini saya akan langsung end untuk diskusi ini. Akhirnya sukses dia memakan waktu lama sepertinya. Memang iya, tergantung koneksi dan juga besar dari jawaban yang kita kirimkan barusan. Akhirnya berhasil, alhamdulillah. Ujian sudah dikirimkan. Sudah, Mbak Maris? Silakan, Mbak jawab. Terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Saya akan buka kolom chat. Saya sudah buka kolom chat, boleh disampaikan di kolom chat atau boleh di raise hand. Silakan. Jika ada yang ingin ditanya boleh langsung di raise hand, boleh langsung kolom chat. Terutama bagi sekolah yang belum sekolah yang siswanya belum berhasil login, silakan langsung raise hand, silakan langsung sampaikan di kolom chat. Langsung saja yang pertama, Made Galang, Bapak Made Galang, silakan. Kami sudah unmute dari sini. Kita lanjut dulu dari pertanyaan yang ada di kolom chat. Yang pertama,
Oke, cara melihat kisi-kisi soal. Terkait dengan kisi-kisi soal, sistem penilaian, apa benar kali berapa atau salah minus berapa, itu silakan dibaca. Itu sudah ada bahannya semua di laman Pusat Prestasi Nasional. Jadi silakan langsung aja kunjungi laman kami smp.pusatprestasi-nasional.kemdikbud.go.id. Jadi situ sudah ada kisi-kisi soalnya, sudah ada penjelasan aplikasi, sudah ada juknisnya juga, petunjuk teknisnya. Jadi silakan dibaca juga di situ terkait dengan sistem penilaiannya juga, silakan. Jumlah soalnya juga ada di dalam juknisnya beserta waktu pengerjaannya juga. Jadi silakan. Nah, kemudian pertanyaan dari terkait foto, Mas Angga, dari pertanyaan dari SMP Bali. Foto yang diupload untuk soal uraian itu pengambilan fotonya itu apakah satu foto atau bisa beberapa kali mengambil foto, Mas Angga? Oh iya, sebentar. Waktu pengambilan fotonya itu disesuaikan saja dengan kebutuhan. Misal satu lembar itu mungkin bisa jadi langsung satu foto, jika itu sangat jelas dengan tulisan yang sangat besar. Anggaplah kita nulis di A4 gitu, kita nulis full. Kalau misalnya sekali foto bisa bagus hasilnya, silakan. Tapi jika menjadi beberapa foto 3-4, itu pun tidak apa-apa, disesuaikan saja dengan kebutuhan. Yang penting tulisan ketika di foto itu terbaca. Terima kasih Mas Angga. Jadi mempertegas kembali bahwa untuk fotonya itu bisa beberapa kali foto. Nah, yang terpenting itu tadi adalah fotonya, tulisan siswa di kertas itu jelas. Yang kedua itu adalah fotonya juga harus jelas. Jadi sebelum diupload adik-adik semua, Bapak dan Ibu mohon disampaikan ke siswa. Jadi sebelum diupload, pastikan dulu foto yang diambil itu jelas. Jika kurang jelas, diulang lagi aja ngambil fotonya. Karena jika kurang jelas, juri itu tidak bisa menilai. Jadi sia-sia saja nanti jadinya yang dikerjakan karena tidak dinilai oleh juri. Jadi pastikan foto yang diambil itu jelas. Ada yang ingin bertanya langsung boleh dari SMP Negeri 5 Maritengai. Silakan. Oh, belum join audionya ya. Ini dari Kelungkung, dari SMP Negeri 4 Semarapura Kelungkung. Kami sudah unmute dari sini, Bapak atau Ibu silakan. Terima kasih. Halo, jadi dengar suara saya? Sudah dengar, silakan. Baik, terima kasih Ibu. Saya dari SMP 4 Semarapura Kelungkung, Bali. Mau menanyakan lokasi siswa tes itu di rumah masing-masing siswa atau di sekolah. Karena apabila di rumah masing-masing siswa, jika lokasi siswa tersebut ada gangguan sinyal atau sinyalnya lemah karena mungkin lokasi rumah siswa kan agak di pedesaan begitu. Nah, ditakutkan nanti ketika mengikuti tes kemudian lockout atau putus sinyalnya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk masalah pendamping, siapa yang mendampingi siswa, orang tua dan guru atau orang tua saja? Demikian pertanyaan yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Oke. Nah, saya langsung jawab pertanyaan yang kedua ya Pak ya. Nanti pertanyaan yang pertama Mas Angga yang akan jawab lebih teknisnya. Pertanyaan yang kedua itu terkait dengan pendamping. Kami mengharapkan siswa itu ujian di rumah masing-masing, sehingga pendampingnya diharapkan tetap orang tua. Tapi jika dinas dan sekolah ingin melakukan pemantauan, melakukan pengawasan, itu dipersilakan, disesuaikan saja dengan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah sama dinas. Itu saja Pak. Ya, terima kasih. Boleh dijelaskan Mas Angga tadi, jika di tengah pengerjaan soal internetnya bermasalah, itu bagaimana Mas Angga? Jadi Pak, secara teknis aplikasi ini semi online Pak, ataupun sebaliknya semi offline. Jadi ada beberapa tahap yang dibutuhkan untuk online,
halaman login, lalu mengakses halaman penghitungan mundur ujian, masuk halaman ujian, dan terakhir itu ketika upload nilai, Pak. Jadi ketika berlangsungnya ujian, itu tuh tidak membutuhkan koneksi internet. Jadi kalaupun ada putus internet ketika sedang ujian, itu tidak masalah, Pak. Dari awal itu jawabannya masih tersimpan, Pak, di handphone. Seperti itu, Pak. Oh, gitu. Ya, berarti di rumah masing-masing, Pak, ya, Pak Angga, ya? Iya, Pak, silakan, Pak. Oh, gitu. Terima kasih, Pak Angga. Ya, terima kasih Pak. Sama, Pak. Ya, selanjutnya dari Bapak Madegalang, silakan. Terima kasih Bu. Ya, Saya dari SMP 5 Nusa Penida, yang mana di tempat kami sangat mengenai sinyalnya itu sangat lemah. Kemudian nanti pada waktu submit jawaban itu kalau sinyalnya bermasalah, bagaimana itu? Oh iya, baik, Pak. silakan Mas Angga. Ada lagi, Pak? Ya cukup itu aja Pak. Oh iya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, Pak, ketika submit jawaban, maksud Bapak mungkin ketika upload jawaban, Pak, yang di terakhir itu, Ya, nah, kalau di antara itu memang memerlukan koneksi internet, Pak. Jadi dari kami itu memberikan spare waktu sekitar 1 jam sejak selesai ujian, Pak. Jadi silakan dari 1 jam itu mencari koneksi yang bagus, Pak, untuk mengupload jawaban. berarti ada jarak waktunya lagi 1 Iya, jam Pak ya? ada jaraknya setaunya 1 jam, Pak. Oh iya, ya terima kasih Pak. Ya, sama-sama, Pak. Terima kasih. Kemudian banyak pertanyaan di kolom chat. Apakah aplikasinya tersedia di iOS? Jawabannya tidak ya. Jadi hanya tersedia di Android. Jadi aplikasinya itu hanya bisa digunakan di handphone, tidak bisa digunakan di laptop. Apple juga tidak bisa. Jadi mohon dipersiapkan untuk prasarananya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari siapa Mbak Cynthia? Jaya Badung. Silakan Bapak atau Ibu. Dari Badung silakan. SMP Tegal Jaya Bandung. Sudah kami unmute. Silakan Bapak atau Ibu. Apakah saya sudah terdengar? Ya sudah. Oke, silakan Adik. Apa yang mau ditanya? Saya ingin bertanya soal waktu pengerjaan. Ya. Durasi pengerjaan soalnya itu berapa ya? Oke. Nah, untuk durasinya, Dik, itu bisa dibaca di juknisnya. Nah, juknisnya itu bisa di-download di laman smp.pusatprestasi-nasional.kemdikbud.go.id. Ya. Ya, dibaca aja di juknisnya, itu sudah jelas nanti. Nah, waktu pengerjaannya itu sudah ada di juknis, sistem penilaiannya juga sudah ada, benar kali berapa atau sana minus. Setiap mata pelajaran soalnya beda-beda. Jadi dibaca saja sesuai dengan mata pelajaran yang kalian wakili. Ya? Bagaimana? Ada yang mau tanya lagi? Ya, oke. Oke, lanjut lagi Mbak Cynthia dari mana? Dari Jembrana ya? Ya, dari MTS 3 Jembrana Bali. Silakan. Selamat sore Bu. Ya, silakan. Mau yang ingin kami tanyakan gini, untuk menjawab soal ujian gitu ya. Jika kami upload foto, kemudian kita sudah menyelesaikan bagian itu ya sampai soal terakhir. Nah, ternyata untuk foto yang upload itu salah, bisa nggak kita ulang mengupload di soal itu? Oke. Silakan Mas Angga, jika diklik tadi selesai Mas Angga. Jika diklik selesai itu bisa balik lagi nggak Mas Angga ke soal tipe sebelumnya Mas Angga? Oh ya, baik, Mbak. Jadi kan yang terakhir itu akan munculnya tadi itu mengapa tampilannya hanya langsung selesai. Jadi sebetulnya Ibu untuk yang uraian maupun yang isian singkat, tampilan itu seperti dengan yang pilihan ganda. Jadi ada 2 tombol, di bawahnya ada jawab, ada lewati. Jadi kalau misalnya sudah yakin, silakan jawab.
Jika belum yakin, klik lewati agar bisa mengubah jawaban. Misal klik tadi kasusnya adalah mengganti gambarnya. Gambarnya silakan di-delete dan upload yang baru. Ya, seperti itu, Bu. Oh iya, makasih. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekali lagi menegaskan untuk tipe soal yang uraian dan juga isian singkat, pastikan informasikan kepada siswa bahwa untuk sebelum diupload itu dipastikan dulu fotonya itu benar-benar bisa dibaca jelas gitu. Jadi agar juri bisa menilainya. Nah, untuk pengambilan fotonya tidak perlu keluar dari aplikasi Mas Angga. Yang tidak perlu karena di aplikasinya sudah memfasilitasi untuk mengambilkan gambar. Jadi yang bisa dibuka hanya kamera saja, tidak bisa memilih dari galeri. Iya, terima kasih Mas Angga. Ya. Dilanjutkan lagi Mbak Dari SMP Negeri 1 Kepang. dari silakan dari Badung sudah silakan. Oke, selamat siang sebelumnya. Ya, silakan. Jadi HP saya yang lama itu kan sudah di login di sana. Terus kemarin sudah selesai. Terus kemarin HP-nya jatuh dan nggak bisa hidup lagi. Ya, sekarang saya mau login di HP kakak atau orang tua tuh jadinya kan nggak bisa gitu. Sementara yang di HP sebelumnya itu belum di log out gitu, Pak. Silakan Mas Angga, Iya, ini SN-nya berapa? langsung aja. Sebentar. Oke. 006 006 579 579 8755. 8755. Iya. Made Nada Suari Buana. Iya, benar. Iya, ya. Ya silakan dicoba untuk login lagi. Nah, Oke. untuk adik, ya. Nah, untuk adik-adik, pastikan nanti handphone yang di login itu adalah handphone yang akan digunakan untuk tes lagi, untuk tes ya, Di, ya. Iya, ya. Ya, jadi jangan ganti handphone lagi ya, karena kita tinggalnya itu kan tinggal menghitung hari lagi. Ya, supaya tidak ada permasalahan terkait dengan login. Oke? Terima kasih ya. Oke. Ya, terima kasih. Selanjutnya Bapak Ri dari SMN 4 Buleleng. Silakan Pak, sudah kami upload dari sini. Silakan Ya, Pak. terima kasih Bu. Selamat sore. Ini langsung kepada Pak Angga saja. Anak-anak kami belum bisa login karena password yang dari dinas pendidikan itu kok nggak mau dipakai untuk passwordnya. Jadi mohon Pak Angga ulangi untuk menjelaskan bagaimana ngereset atau memperoleh passwordnya. Oke, baik Pak. Jadi Bapak, pertama, sebentar Mas Angga, Bapak Ya, silakan. kenapa dari dinas pendidikan Pak? Kenapa Pak? Bukannya harusnya Bapak generate? Ya, jadi diberikan tugas dadakan sama kepala sekolah untuk ini mendaftarkan ke dinas pendidikan terus memberikannya daftar sendiri. Ini password untuk sekolah Pak gitu. Kami ikuti itu saja gitu.
selanjutnya kami sampaikan kepada anak-anak untuk mendownload aplikasi KSN. Nah terus setelah download mereka ini bagaimana cara loginnya Pak? Terus ini minta passwordnya apa? Nah itu masalahnya Bu. Gitu. Mas Angga silakan dikonfirm dulu Mas Angga, ini yang di Oh iya Pak, dari sekolah apa ya Pak? Bapak udah registrasi belum Pak? Di ininya registrasi kemarin ini kami Bapak nama sekolahnya apa Pak? SMP Negeri 4 Roga. SMP Negeri 4 Roga, Kabupaten Buleleng. Buleleng. Kecamatannya Pak? Kecamatan Roga. 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 Grogak ya Pak ya? Iya, Roga. SMP negeri berapa Pak? SMP Negeri 4 Roga. Oh sudah ada 4, sudah mendaftarkan. Iya. Berarti Bapak sudah meregistrasikan Ya, coba ini passwordnya. passwordnya. Oke Pak. Ya Pak. Oke, share. Ini Pak terdaftarnya Komang Dodi, Komang Sania, Ya. Kadek Sukra. Iya betul Pak. Jadi pertama Bapak login dulu Pak di kemarin web yang digunakan untuk registrasi Pak. Iya Pak. Terus Selanjutnya Bapak akses menu manajemen users Pak. manajemen user. Iya. Nah ini sebelah kiri atas ada generate peserta Pak. Iya Pak. Ya silakan klik saja Pak. Evaluasi lainnya pilih kabupaten, lalu klik generate. Nanti hasilnya zip Pak. Zipnya silakan diekstrak. Dalamnya ada Excel. Excelnya itu isinya password masing-masing peserta Pak. Seperti itu. Oh iya. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Ya, terima kasih. Dilanjutkan. Mbak Maris, Mbak Maris, Ya. bentar nih. Ya. Ini kayaknya saya lihat udah 3 kali hadir, dia mau bertanya nih dari SMP 3 Batanghari Jambi. Oke, terima Kayaknya kasih. dia- oke. Ya. Halo, Bu Resti Halo. dari 3 Batanghari ya. Halo, Bapak bisa mendengar suara saya? Oke, baik, saya Resti dari SMP Negeri 3 Batanghari Jambi. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini ada 2. Yang pertama, untuk sistem penilaian itu apakah ada plus minus untuk pengurangan jika salah atau jika tidak membuktikan. Kemudian yang kedua, kan nanti ada pilihan ganda dan pilihan esai. Jika anak-anak menjawab pilihan ganda, apakah nanti langsung muncul jawaban yang diklik anak itu benar atau salahnya, agar anak-anak bisa langsung tahu nilai yang dijawabnya itu benar atau salah. Kalau esai, kalau isian singkat uraian mungkin harus dikoreksi dulu sama juri. Kalau yang pilihan ganda itu seperti apa? Itu saja Pak. Oke, langsung kami jawab ya Ibu ya. Untuk pertanyaan nomor 2 Bu, tidak langsung muncul jawaban benar atau salahnya Ibu. Ya. Ya, untuk pertanyaan pertama, untuk sistem penilaian silakan dibaca di juknis ya Ibu ya. Juknisnya bisa di-download di smp.pusatprestasi-nasional.kemdikbud.go.id. Oke, terima kasih Pak. Ya. Oke. Dari Bali, NTB, NTT, siapa lagi nih yang mau bertanya? Bima Maris dari SMP 2 Melaya, Jembrana lagi. Ya, silakan dari Jembrana. Silakan Bapak atau Ibu sudah kami akses. Yang dari Bali, dari NTB tidak ada bergabung kah? Dari NTB kayaknya sebenarnya tidak ada deh. Belum ketemu. Dari NTB juga. Belum ketemu. Cek. Halo. Silakan dari Melaya, silakan. Halo, masuk suaranya ya?
Ya, sudah masuk. Ya, masuk, Ibu. masuk. Silakan. Selamat sore. Ini kita masih bingung mengenai login. Jadi ini beberapa siswa masih belum paham bagaimana caranya masuk login. Oke. Setelah kita menginstal aplikasi, itu password yang didapat yang dari Excel itu ya yang dimasukkan. Betul. Berarti engagement siswa, lalu password yang dapat dari Excel itu. Betul. Oh iya. Sudah dicoba? Ini anak-anak baru menginstal aplikasinya, oke? Kita masih Oke. sambil mencoba. Ya, sambil dicoba dulu, nanti kami tunggu hasilnya ya Ibu ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu. Oke, dilanjutkan lagi Mbak Cynthia, kita dari SMP Kuta Selatan, silakan dari Kuta Selatan. Sepertinya belum di-unmute ya. Lanjut aja nanti dari Carla, dari SMP Carla. SMP Carla Denpasar, silakan sudah di-unmute dari sini. Terima kasih Pak. Pecahan pakai makar. Ya. Ya, terima kasih. Selanjutnya dari ini dari dulu ya, dari Sumatera. Sepertinya sudah masuk dari boleh dari Sulawesi dan Kalimantan saja dulu kita fokuskan. ya ini satu aja satu Boleh, kayak boleh, seperti boleh, dia tadi dari SMP 3 Batanghari. Silakan kami akun. Lalu Bapak Ibu dari SMP 3 Batanghari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Bapak Ibu semuanya, tadi kan ada mengenai informasi yang diletakkan di dalam Instagram. Nah, boleh Bapak Ibu berikan nama Instagram? Nama Instagramnya Puspresnas. Puspresnas ya. Iya, itu follow aja sudah. Oke, pertanyaan yang kedua. Ya. Untuk maaf tadi mungkin ada sedikit gangguan sinyal untuk yang mengenai soal IPS. Ya. Nah, itu emang harus diupload juga fotonya atau tidak? Oke, saya langsung jawab ya Ibu ya. Tergantung Ya. soalnya Ibu soalnya itu jawabannya bisa diketik kah pakai huruf, maksudnya hanya kata-kata saja kah? Atau perlu gambar atau tidak? Kalau hanya kata-kata saja, ya langsung saja diketik di aplikasinya. Oh, berarti di kolom yang berarti kan ada dua pilihan tuh, ada yang kolom jawab sama foto, berarti cukup Ya. jawab di kolom jawab. Betul. Tapi Sama kalau ada ternyata diagramnya kalau ternyata jawabannya harus pakai diagram Ya. atau pakai persamaan, ya berarti harus difoto jawabannya, ditulis dulu di kertas terus difoto. Satu lagi Mbak, Ya. ini kalau soal MTK sama IPA, kalau sudah foto itu perlu jawab lagi nggak Mbak di kolom jawab? Tidak perlu. Tidak perlu sepertinya, cukup satu di foto saja, Ya. cukup ditulis saja di kertas. Oke, berarti hanya satu di foto saja ya, nggak perlu lagi jawab di kolom jawab. Ya. Oke, makasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Ada pertanyaan lagi Pak Oli dari? ini dari Sulawesi ya. Ya, silakan. Silakan. SMP 1 Sungguh Minahasa. Silakan dari Minahasa. SM4 maaf. Silakan Ibu, dari sudah kami Minahasa. Dari Minahasa dipersilakan. ya kita lewatin dulu gimana Mbak Ya, Maris. dilewati lagi. Kita ini yang jauh ya, terkait dari udah ini sudah. Dari SMP 4 Selayar boleh? Bapak Abdul Ma'arif. Oke, Mbak, kita lagi mencari yang Sudah kami unmute, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya tentang soal isian singkat yang matematika. Apakah harus Ya. dijalankan soalnya dulu atau bisa langsung ditulis jawabannya? Sorry, isian singkat matematika apakah harus? Dijalankan dulu soalnya atau bisa langsung ditulis jawabannya?
Nah, jadi itu kan terkait teknis pengerjaan soal. Kalau pengerjaan soal itu kembali lagi ke siswanya maunya seperti apa, itu punya strategi masing-masing kan gitu. Jadi bebas sih, yang penting dari kami itu adalah ketika butuh difoto, maka fotonya harus jelas. Cuma itu saja kok. Kalau masalah apakah harus dijawab atau urutannya seperti apa, itu teknis pengerjaan soal itu dikembalikan ke siswa masing-masing. Diatur saja strateginya. Bagaimana Ibu? Nah, sudah cukup ya, berarti kita lanjut lagi Pak Holi dari SMP Negeri 4 Muara Badak. Silakan. Sudah, silakan Ibu. Ya. Atau Bapak? SMP 4 Muara Badak. Ya. Ada 2 pertanyaan, tapi sepertinya tadi sudah dijawab yang masalah jadwal gladi bersih. Kemungkinan ada ya Bu ya? Ada hari Sabtu ya Pak ya, untuk jadwalnya nanti mau dilihat di Instagram kami ya. Terus yang kedua masalah sistem penilaian. Bagaimana panitia atau pelaksana mengetahui siswa tersebut mengerjakan individu dan kapasitas orang tua atau mungkin ada bukannya mau mungkin lebih ke kredibilitasnya gimana ya dari panitia. Itu aja. Ya, terima kasih Pak, langsung kami jawab aja. Itu kami harapkan juga partisipasi dari orang tua sebagai pengawas. Ada, dan jika dinas ingin berpartisipasi sebagai pengawas, dipersilakan, disesuaikan saja dengan sumber daya yang dimiliki oleh dinas masing-masing atau sekolah juga boleh. Tuh. Nah, itu saja ya Pak ya jawabannya. Terima kasih Pak. Dan Berarti lebih ke individu masing-masing gitu ya. betul Pak, benar Pak, benar. Oh, ya. Terus untuk pelaksanaannya wajib dari rumah masing-masing ya Bu ya? Kami mengharapkan tetap ya Pak ya dari rumah masing-masing. Oke, Ya, mungkin terima itu aja, kasih. Bu. Ya, terima kasih Pak. Itu aja update dari Instagramnya tentang Ya. buat gladi bersih. Siap Pak, siap. Terima kasih, Siap, Bu. terima kasih banyak. Dari MTS Negeri 1 Kabupaten Gorontalo, sudah kami unmute dari sini, silakan. Dari Gorontalo, SMP Negeri 1 Kabupaten Gorontalo. MTS. Iya, terima kasih. Silakan, Ya, Ibu. ya, Silakan, terima Ibu. kasih. Alhamdulillah kami dari Gorontalo sedikit bertanya. Untuk jawaban anak ini Bu, sekali lagi berarti untuk jawaban anak apabila ia ingin melewatinya, jawabannya masih ragu-ragu, dia menekan 2 tombol. Jawab Lewati. dan lewati. Hanya lewati. Jawab itu nanti itu sudah yakin. Hanya lewati ketika Oh. ragu-ragu. Oh iya, terima kasih. Yang kedua Bu, bisakah kami dari pihak madrasah atau sekolah yang 3 bidang studi ini, mata pelajaran ini kita ujiankan di madrasah, di sekolah, supaya ada operator yang memantau begitu, yang apabila ada kesalahan teknis. Ibu, tetap jawaban kami, Ibu. Kami mengharapkan dilaksanakan di rumah masing-masing ya, Ibu. Oh iya. Ya. Oh iya. Cukup Ya, Bu. terima kasih. Atas Ya. tanya Gorontalo sudah bertanya. Ya, terima kasih Ibu. Apalagi Mamaris yang ada. Dari SMP Al-Hajar Dari Mandiri Palu. Palu. Sudah kami Oke. unmute dari sini, Bapak atau Ibu dari Palu, silakan. SMP Al-Hajar. Terima kasih. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana kami bisa mengetahui jika jawaban siswa itu sudah terupload? Ada nggak yang muncul misalkan upload berhasil atau tidak? Kemudian yang kedua, tadi pada poin esai ataupun uraian ada sesi di mana kita bisa mengambil gambar pada lembar kertas. Pertanyaan kami adalah ketika lembar jawaban itu 2, kemudian foto yang satu sudah diupload, apakah ketika kita mengupload lembar jawaban kedua itu akan terhapus lembar yang pertama atau dia tertumpuk seperti jadi lembar 1, lembar 2, lembar 3 seperti itu. Terima kasih. Ya, silakan Mas Angga. Mas Angga? Ya, silakan Mas Angga. Tadi yang pertama apa? Oh, baik, saya ulangi kembali. Ya, maaf. Kalau misalkan kami sudah Oh mengupload ya, tanda ya Bu ya. Oke Bu. Jadi nanti akan ada update terbaru lagi Bu, aplikasi dari kami di Play Store. Nanti
ketika Ibu masuk ke ujian, nanti ada tandanya Bu, apakah sudah terupload, mana yang sudah diproses. Jadi ada dua status, upload atau proses. Itu untuk yang pertama. Lalu untuk yang kedua Bu? Tentang kalau misalkan fotonya. Oh ya, untuk foto Bu. Untuk foto itu bisa disesuaikan Bu. Kalau misalnya satu lembar butuh untuk mengambil 3 kali foto, silakan dilakukan Bu. Yang penting terbaca ya Bu ketika mengambil gambarnya itu Bu. Mas Angga, mau nanya juga, tadi ada terkata dengan update. Update-nya itu berarti apakah peserta kita minta update lagi nanti sebelum tes, Mas Angga, untuk update aplikasi? Ya, terakhir nanti kita update tuh sekitar kita ujian tuh hari tanggal berapa? Selasa ya? Ya. Tanggal 29. Jadi sekitar hari Minggu ada update terbaru. Ya. Siap. Tunggu saja sampai malam ya. Ya, Bapak dan Ibu mohon dicatat. Dicatat semuanya pakai reminder kalau bisa. Tanggal 27 semuanya harus update lagi. Bapak dan Ibu ini dicatat Ya, maksudnya kan kita baru itu hari Minggu, Mbak. Jadi sekitar hari Senin. Senin pun tidak masalah buat ngupdate lagi, Mbak. Oke. Bapak dan Ibu dicatat lagi hari Senin semuanya harus update lagi aplikasinya. Bapak dan Ibu dicatat dan harus disampaikan ke siswa ya, itu hari Senin semuanya update lagi aplikasinya. Nah, update aplikasi itu tidak merubah password ya. Tidak merubah apapun, hanya update saja. Passwordnya tidak berubah. Jadi Bapak Ibu tolong nanti dipantau untuk portalnya. Jadi nanti di portal ini, kan kami sudah punya portal nih, di laman ini diinformasikan nanti tanggal berapa KSN SMP ini mengupdate aplikasi dan versinya berapa. Nanti akan diinformasikan. Kalaupun tidak, silakan Ibu selalu dicek aja per hari itu, dimasuk ke Play Store. Ketika dekat-dekat dengan hari ujian, dicek ke Play Store apakah ada update atau tidak. Seperti itu, karena kalau normalnya itu Play Store biasanya menginformasikan, memberikan notifikasi untuk melakukan update normalnya. Tapi ada beberapa device dia tidak memberikan notifikasi, namun ketika kita masuk ke dalam Play Store ada tombol update. Seperti itu Bapak Ibu, adik-adik. Ya, maaf Mas, agak boleh masih ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Silakan Ibu. Yang pertanyaan kami tadi tentang pelaksanaan yang 2 hari itu bagaimana ya? Karena di Jepnis itu kan pelaksananya di hari Selasa. Yang kami tanyakan adalah 2 hari. Terus yang berikutnya adalah untuk pelaksanaan tingkat provinsi, apakah sama seperti tingkat seleksi kuota atau seperti apa? Maaf. Saya jawab Ya. Oh, Mas Soli nggak jawab, silakan. Ya, monggo siapa? Saya Pak Mbak Maris. Ya udah, Mas Soli. Saya aja ya. Oke. Oke. Silakan Mas Soli. Ya, terima kasih Mbak Maris. Maaf, izin menjawab. Jadi gini, untuk pelaksanaan yang semula 1 hari, nanti ada akan perubahan mungkin 2 hari. 2 hari untuk pelaksanaan. Jadi hari pertama nanti kalau nggak salah bidang matematika ya Mbak Maris ya. Ya, halo? Halo Mbak Maris? Halo? Halo? Halo Mbak Maris? Halo? Kedengaran tidak, Bu? Halo Ibu? Halo Ibu? Halo Ibu? Halo? Ya, cek. Masuk suaranya? Ibu? Al-Azhar? Al-Azhar ya, kedengaran ya? Ya. Ya, jadi itu. Nanti ada perubahan pelaksanaan yang semula dari 1 hari menjadi 2 hari. Nanti kami informasikan melalui surat dan diinformasikan melalui telegram dan mungkin ke perbantuan Dinas Kabupaten Kota maupun Polisi terkait dengan pelaksanaan hanya 1 kali. Jadi disebutnya babak penyisihan peserta tingkat kabupaten kota menuju nasional. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, mempertegas lagi ya. Berarti nanti informasi jadwal ujiannya jam berapanya itu nanti kami akan informasikan melalui Instagram ya Bapak dan Ibu ya. Dan di laman kami. Jadi mohon berkunjung ke laman Pusat Prestasi Nasional dan Instagram Puspresnas. Oke, terima kasih Ibu pertanyaannya.
Dilanjutkan. Dari Banteng nih, kayaknya yang jauh dulu. Mbak Marista. Boleh, dari SMP Negeri 3 Bantaeng ya? Ya. Oke, SMP Negeri 3 Bantaeng, sudah kami unmute, Bapak atau Ibu, silakan. SMP Negeri 3 Bantaeng. Bahas bahwa akan ada 2 timer yang muncul di layar, yaitu timer berwarna kuning yang menegaskan bahwa waktu semua sesi. Betul. Warna kuningnya, sedangkan timer yang berwarna merah adalah waktu per sesi ujian. Betul. Ya. Jadi apakah ceritanya untuk waktu timer warna kuning adalah akumulasi di 2 sesi itu atau bagaimana, Bu? Betul. Waktu yang diperlukan untuk sesi semua ujian, Pak. Semua, baik itu pilihan ganda, uraian, atau ujian singkat. Jadi total semuanya. Jadi, seandai lama mengerjakan di pilihan ganda, apakah memiliki sedikit waktu untuk mengerjakan di uraian? Karena itu tidak, Pak. Ya, saya langsung jawab boleh ya, Pak ya? Nah, jadi setiap sesi itu sudah punya waktunya masing-masing, Pak. Jadi misalnya pilihan ganda 60 menit, hanya 60 menit, nggak boleh lebih dari 60 menit. Iya. Jadi tidak mempengaruhi sesi yang lain. Jadi misalnya sesi uraian hanya 20 menit, udah hanya 20 menit, tidak lebih dari 20 menit. Tapi kalau pengerjaannya, Bu, bisa di bawah 60 menit, apakah terakumulasi masuk di sesi selanjutnya atau tidak? Tidak, Pak, karena ada sesi istilahnya jika memang selesai lebih awal, maka ada namanya menunggu. Semuanya nanti akan berbarengan. Oh, siap. Itu, jadi dia akan menunggu sampai waktunya itu warna merah tadi sampai 00. Oh, siap, Bu. Makasih banyak. Makasih banyak pencerahannya. Sama-sama. Ya, sama-sama, Pak. Terus yang jauh lagi, Mbak Marista. Ya, dari dinas dulu? Boleh, jika ada dari dinas boleh, silakan. Ini dari distrik, Dinas Utara tadi ya? Tapi sepertinya sudah lower hands. Apa dari Kabupaten Gorontalo? Guys, belum. Sudah dari, sepertinya untuk ini tidak ada. Lanjut ke sekolah atau gimana, Mbak Marista? Boleh, dari sekolah juga boleh. Atau dari dinas boleh diresen saja Bapak dan Ibu ya, sambil menunggu kita ke sekolah dulu. Dari Kalimantan Selatan, dari SMP Negeri 2 Angkinang. Sudah kami unmute dari sini. Silakan SMP Negeri 2 Angkinang, Kalimantan Selatan. Ya, terima kasih. Silakan Ibu. Ya, terkait dengan jawaban yang memakai foto. Nah, itu apakah nanti keluar daripada aplikasi atau bagaimana? Atau ketika kita klik foto atau tampil kamera atau bagaimana? Atau kita siap dengan fotonya? Terima kasih. Silakan Mas Angga. Jadi fotonya itu apakah dari aplikasi kameranya dulu, kamera handphone dulu Mas Angga, atau sudah terintegrasi dalam aplikasi kita Mas Angga? Jadi untuk kameranya itu sudah terintegrasi dengan aplikasi, Ibu. Jadi Ibu tidak bisa mengambil dari galeri, hanya bisa dari kamera saja. Jadi tidak perlu keluar aplikasi untuk memoto, tinggal diklik saja icon fotonya, lalu akan mengakses kamera. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Selanjutnya dari Minahasa Utara, Ibu Natalia, silakan. Sudah kami unmute dari sini, Ibu, dari Dinas Minahasa Utara, Ibu Natalia, sudah kami unmute. Silakan di-unmute juga dari laptop atau dari handphonenya. Baik, makasih Bu Maris ya. Silakan Ibu. Langsung aja, cuma mau nanya, ini kalau misalnya ada sekolah yang ada siswa yang ganti HP, dan di HP itu tidak bisa login lagi, gimana itu, Bu? Silakan Mas Angga. Ya, Mbak. Sebentar. Oke. Jadi untuk user sudah muncul pesan ketika login, user sudah login itu karena aplikasi kita ini hanya bisa login dalam satu device.
jika ada device baru atau handphone baru mencoba login dengan NSN yang sama, dengan peserta yang sama, maka ditolak. Jika ingin tetap login, silakan logout terlebih dahulu dari handphone yang sebelumnya pernah digunakan untuk login. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Ada juga yang satu lagi mau nanya, kalau yang tadi kan bilang uji cobanya hari Sabtu, ada beberapa sekolah yang di kami yang Advent itu nggak bisa ikut uji coba di hari Sabtu. Adanya hari Sabtu boleh jam 6:30 malam Pak, bisa. Apa bisa ada waktu lain atau jadwal lain? Saya langsung jawab ya Ibu ya. Uji cobanya itu tidak wajib Ibu, itu maksudnya itu uji cobanya tidak wajib. Nah, jadi nanti ketika pun nanti misalnya mau dilakukan hari Minggu bisa, silakan saja di-download di aplikasinya, hanya saja nanti bisa dilihat di YouTube kami untuk penjelasannya gitu. Oke, baik. Ya. Kemudian yang terakhir ini untuk mekanismenya mungkin apa dari Puspresnas itu akan memantau langsung untuk kabupaten, akan ada Zoom meeting atau apa yang mau lihat langsung, karena ini mengingat ini lomba yang akbar ya Mbak Marisa, jadi mungkin siapa tahu dari Puspernas mau ambil foto video ataupun sebagai bukti ya kalau kita di kabupaten kota itu dipantau langsung oleh Ya. Kita ada koordinasi lagi kan dengan dinas sebelum pelaksanaan mungkin di hari Senin. Untuk saat ini sih belum, nanti kita wacananya nanti ada video Zoom terkait dengan pelaksanaan. Mungkin dari sisi apa ya untuk menangani segala permasalahan seperti itu. Terkait nanti pemantauan nanti saya melaporkan lagi dengan pimpinan apakah perlu atau tidak, itu saja pemerintah. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Jadi ditunggu informasinya dulu nanti ya Ibu ya. Iya Mbak Marisa. Terima kasih ya. Ya, terima kasih Ibu. Terus satu dari mana, dari sekolah pada dinas nih Mbak Marisa? Sebentar, satu lagi dari koordinator KSN Kabupaten Sukamara. Silakan. Sudah kami unmute dari sini Bapak Kadri, silakan di-unmute juga dari laptop atau handphonenya. Sudah kami unmute. Bapak dari Sukamara, Bapak Kadri. Silakan Bapak Kadri. Oke, ke yang lain dulu boleh, ke yang lain ke SMP Negeri 6 Makassar. Sudah kami unmute dari sini SMP Negeri 6 Makassar. Silakan. Ya, lanjut lagi Mbak Marisa. Lanjut lagi dari SMP swasta Metodis Karo jauh ini. Oke, dari Metodis Karo silakan, sudah kami unmute dari sini. Boleh ke yang lain lagi dari SMP Negeri 1 Arsel Kota Waringin Barat, sudah kami unmute dari sini. Silakan di-unmute juga dari laptop atau handphonenya. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Mau menanyakan, agak telat sih tadi maksudnya. Mau menanyakan tentang uji coba itu, apakah itu wajib atau seperti apa? Kemudian waktunya mana caranya? Ya, tidak untuk sifatnya tidak wajib Ibu, tapi kami berharap berpartisipasi siswanya, karena itu untuk memastikan semua siswa itu bisa login. Ya. Nah, kemudian untuk waktunya nanti kami akan informasikan di Instagram dan di laman ya Ibu ya. Siap. Oke, terima kasih. Itu saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Selanjutnya dari SMP 2 Bengalon. Silakan Pak Oli. Ya, SMP 2 Bengalon. SMP 2 Bengalon. Ya Bu, sudah di-unmute Bapak Ibu. Saya bertanya, kurasi yang apa? Ya, Metodis Karo ya, silakan.
silakan Bapak mau bertanya. Sepertinya jaringannya kurang lancar. Kita boleh ke yang lain dulu ya. Bapak dan Ibu, kalau pertanyaannya boleh di kolom chat juga ya. Dan ini satu lagi Mbak Marista dari Ya, silakan. SMP 4 Sungguh Minahasa. silakan dari Kabupaten Goa sudah kami unmute. Silakan Bapak. Oke. Masalah jaringan juga sepertinya ya. Jadi kita boleh, kita lewatin dulu ya. Dari Kaltara silakan, dari Halo? Suaranya tidak terdengar jelas. Silakan Ibu. Ya, dari Minahasa tadi silakan. Dari SMP 4 dulu. Ya, silakan Sungguh Minahasa, silakan Ibu pertanyaannya Ibu. Ibu sepertinya masalah jaringan, jadi boleh di kolom chat dulu ya Ibu ya pertanyaannya. Sekitar 2 pertanyaan lagi ya Pak Holik ya. Karena sudah hampir jam 12 di sini ya Bapak dan Ibu. Oke, makasih. Kami dari SMP Pasung. Ibu maaf, jaringannya sepertinya Ibu tidak, suaranya putus-putus Ibu. Boleh di kolom chat saja dulu ya Ibu ya. Satu lagi dari Mbak Marista, ya. ini kayaknya penting ini pertanyaan. Silakan dari SMP Cianjur Mula-Mula. Ini dari mana nih? Silakan bertanya itu. Halo? Sudah di unmute Pak Holik? Sudah ya? Silakan Bapak atau Ibu dari Cianjur Mula-Mula. Oke, masalah jaringan juga sepertinya. Kita pertanyaan lagi ke Erianti dari SMP Negeri 1 Lubis, Kalimantan Utara. Sudah kami unmute dari sini, silakan. Di-unmute juga dari laptop atau handphonenya. Halo Bu. Halo. Ya, silakan. Halo ya, dari mana nih? Ya, Mula ya, silakan. Ya. Begini Pak, mohon maaf sebelumnya. Mungkin sedikit di luar daripada apa yang kita bicarakan, tapi sangat penting juga Bapak Ibu. Begini, kami kan mendaftarkan siswa untuk IPA, matematika, IPS. Ternyata 2 orang salah jurusan di pengisian formatnya. Kira-kira ada nggak solusi untuk ke situ ya Bapak Ibu ya? Silakan Mas Angga. Solusinya silakan dihapus dulu saja Pak, masing-masing lalu diinput ulang Pak. Ya kebetulan udah kami coba input nggak bisa Pak. Munculnya apa Pak? Nggak mau Pak, artinya sudah ditutup, kira-kira begitu. Tidak Pak, untuk yang SMP masih dibuka Pak untuk hari ini Pak, untuk registrasinya. Oke lah Pak, kami coba kembali ya Pak. Terima kasih Pak. Oke Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Mari Sinaga. Iya, terima kasih Bapak. Lanjut lagi, satu pertanyaan lagi Pak Huri. Ya. Satu lagi. Dari mana? Dari mana? Ini sudah. Ini SMP Islamic School. Islamic School mana ini? Islamic School ya? Bisa ini? Halo? Silakan Bapak atau Ibu yang sudah di-unmute, silakan. Oke, nggak lagi. Satu lagi aja nih, SMP 10 Manado. Silakan dari SMP 10 Manado. Sudah kami unmute.
SMP 10 Manado, silakan. Suaranya tidak ada, silakan. SMP 10 Manado, sudah suaranya tidak ada, Bapak atau Ibu? Boleh dari ini saja Pak Holik, dari Trijaya, Bapak Trijaya Sastra Negara dari Distrik Kutai Timur, Bapak Trijaya sebentar. Trijaya ya. Lagi cari. Kalau ketemu di akun aja. Trijaya. Oke. Bisa saya amut? Sudah kami anut Bapak, Ya. Bapak dari Silakan. Distrik Kutai Timur. Ya, Bapak Maris, Bapak Siang. Ya. Ya Pak. Mau nanya untuk menambah peserta untuk sampai saat ini masih bisa ya kita nambah? Masih bisa, silakan Pak. Segera ya Masih Pak. bisa. Oke, satu. Berarti kemudian untuk admin sekolah sampai terakhir hari pelaksanaan pun apa masih bisa untuk generate, siapa tahu peserta lupa password pada saat login masih bisa ya? Ya, Bapak kami pertegas kalau lupa password bukan generate ya Pak ya. Ya di Reset. Reset. ya, di kolom aksi. Di kolom aksi. Masih bisa ya sampai hari pelaksanaan pun masih bisa. Masih bisa untuk reset password, masih bisa. Oke, baik. Kemudian untuk materi tutorial video tadi ini ada sekolah kami, beberapa sekolah nggak bisa masuk. Apa bisa di-share untuk tutorial aplikasinya tadi? Ya Pak, langsung saya jawab ya Pak. Untuk Ya. aplikasi tutorialnya ini nanti itu sudah bisa dilihat di laman SMP.Pusat Prestasi Nasional. Sudah kami unggah di laman web kami ya Pak. Jadi boleh berkunjung ke laman web kami. Oh baik, terima Ya, kasih Mbak yang Maris. kedua, tutorialnya ini juga sudah ada di dalam aplikasi yang di-download siswa. Oh di dalam aplikasi bisa Benar, dilihat jadi juga. bisa dilihat. Terima kasih Pak. Nah, kemudian untuk pada saat pelaksanaan apabila terjadi gangguan jaringan dan misalnya atau HP ngeblank tiba-tiba itu untuk waktu yang di pelaksanaannya itu yang mundur tadi apa bisa terhenti atau berlanjut lagi atau bagaimana? Pak Maris tadi saya Silakan Mas Angga, silakan Mas Angga. Oh ya baik Mbak, untuk misalnya keluar nih HP apa kita login lagi apa kembali lagi atau gimana Pak? ya Pak, jika itu tiba-tiba keluar langsung masuk lagi aja Pak. Jika waktu ujiannya masih ada bisa dilanjutkan, namun jika sudah selesai maka akan langsung diarahkan ke upload jawaban. Jadi jawaban yang diambil adalah jawaban sebelum HP mati Pak. Oh, berarti jawaban yang sudah sebelumnya HP mati Iya, sudah jadi- tersimpan. Sudah tersimpan. Jadi tetap berlangsung Pak untuk waktunya. Saat terjadi hang maupun error apapun itu Pak. Oh, nggak bisa terhenti dulu gitu. dan Iya, bisa tidak. bayar. Ya baik, itu aja. Terima kasih Pak Angga, Mbak Maris. Terima Ya, kasih. sama-sama. Terima kasih. Bapak dan Ibu, demikian untuk tanya jawabnya sesinya sudah berakhir ya Bapak dan Ibu, karena kita sudah 2 jam juga. Nah, Bapak dan Ibu, saya kembali menyampaikan hal-hal penting yang perlu dipersiapkan siswa dalam melaksanakan KSN nanti. Yang pertama, pastikan hari Senin semuanya mengupdate lagi aplikasinya. Mohon dicatat ya Bapak dan Ibu dan disampaikan ke sekolah, ke siswanya. Hari Senin mohon diupdate lagi aplikasinya. Yang kedua, jika siswanya tadi tidak bisa login, invalid password, yang pertama pastikan aplikasinya sudah diupdate. Yang kedua, jika terjadi invalid password maka di-reset oleh sekolah. Di-reset ya, bukan di-generate. Reset password oleh sekolah.
Kemudian lagi, pada saat nanti pelaksanaannya, mohon di-uninstall dulu aplikasi-aplikasi yang tidak selain KSN di handphonenya, di handphone siswa. Di-uninstall dulu. Kemudian sebelum ujian, pastikan 30 menit paling lama sudah login. Paling lama 30 menit sudah harus login. Sebelum ujian, pastikan baterainya juga sudah full dan tersedia data 1 GB. Kemudian lagi, dari hari ini, pastikan loginnya menggunakan handphone yang akan digunakan pada saat ujian nanti. Jadi jangan ganti handphone lagi. Nah, mohon bantuannya kepada Bapak dan Ibu dari dinas, dari sekolah untuk memastikan dalam waktu 1-2 hari ini bahwa semua siswa itu bisa login. Mohon bantuannya ya Bapak dan Ibu ya. Dalam waktu 1-2 hari ini, karena kita tinggal menghitung hari lagi untuk pelaksanaan KSN, mohon bantuannya memastikan semua siswa bisa login dalam 1-2 hari ini. Terima kasih Bapak dan Ibu, demikian untuk diskusi kita hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya, mohon maaf jika ada jawaban yang kurang memuaskan. Dan silakan Pak Holik, ada yang mau ditambah Pak Holik dan Mas Angga? Sementara tidak ada penambahan, silakan Mbak Maris lanjut. Mas Angga, ada yang mau ditambah lagi Mas Angga? Cukup Mbak Maris. Ya, terima kasih. Bapak dan Ibu, terima kasih untuk partisipasinya sekali lagi, terima kasih. Sampai bertemu, mohon informasi kepada siswa nanti. Simulasinya hari Sabtu, untuk waktunya nanti kami akan informasikan di Instagram. Saya selamat siang Bapak dan Ibu, terima kasih ya. Saya izin untuk leave dari Zoom meeting ini ya, dan izin juga untuk hostnya untuk mengakhiri Zoom meetingnya. Instagramnya Puspresnas, website kami pusatprestasi-nasional.kemdikbud.go.id. Ya, terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Mohon izin untuk leave ya.